Ya limasir minna tabiki sitrawana wa abina wa buwana wa kulana sukuna. Ya limasir minna tabiki sitrawana wa abina wa buwana wa kulana sukuna. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. 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 Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salama jaza nabiyan an ummati. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Halaman ke-68 tentang masalah yaitu masih bab pembatal wudhu dalam sholat kita. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tamasuk bi ridillah wa tamasuk bi sunnatillah wa nafa' wal intifa'. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah dan karunia taufik serta hidayahnya kita bisa dikumpulkan oleh Allah dalam rutinitas kita, pengajian kita di majlis ta'lim Dawatul Mustafa setiap malam Senin. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan hati kita dalam yaitu thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu apa yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih mengenai yaitu tentang pembatal wudhu. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini bahwa pembatal wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah yaitu kharijus sabilain, keluar dari 2 jalan, yaitu jalan kubul depan atau dubur di belakang. 2 jalan ini apabila keluar maka itu membatalkan wudhu, baik itu berbentuk cairan, baik itu berbentuk barang yang keras ataupun berbentuk seperti angin ataupun ulat. Apabila keluar dari itu jalan maka wudhu itu tetap batal. Kemudian yang kedua, salah satu pembatal wudhu juga adalah yaitu zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal manusia itu juga menyebabkan batal wudhunya seseorang. Baik akal itu hilang dengan sebab junun, gila, baik hilangnya itu dengan sebab syukru, kemabukan, baik itu hilangnya akal dengan igma atau yaitu pening, mati mata, bahasa saya penyakit ayat, juga bisa membatalkan wudhu. Itu juga sar'u, yaitu pening kepala yang berlebihan yang menyebabkan itu hilang akal. Itu juga bisa itu membatalkan wudhu. Nah, junun itu dalam bahasa Arabnya gila.
yaitu maradun yuzilul syu'ur, penyakit yang hilang dalam perasaannya, minal qalbi, dari hatinya, itu junun, gila, ma'a baqa'il quwwat, serta ada kekuatan yang tetap kekuatan, wal harakah, dan gerakannya. Dia bisa, tapi gilanya tidak ada perasaannya sama sekali, dengan benar-benar hilang perasaan. Kemudian juga muma'alih itu sakit ayan, yaitu maradun yuzul syu'ur, penyakit yang hilang perasaan, juga minal qalbi, dari hatinya seseorang, ma'a futuril a'dha'i, serta yaitu lemah keinginannya, lemah keinginan tiada sama sekali. Nah, wal a'dha'i, dan anggotanya lemah, itu juga disebut adalah muma'alih. Kemudian syukru, mabuk. Mabuk ini juga bisa membatalkan wudu juga. Khabalun fil aqli, merusak akal. Jadi khabalun itu merusak akal. Ma'atarot, serta yaitu kesukaan, sukacitanya. Jadi mabuk yang disengajakan, hilang akalnya, maka itu juga cepat membatalkan wudhunya seseorang. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah, persentuhan ini juga bisa menyebabkan batalnya wudhu seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila bersentuhan, itu juga batal, illa, kecuali harim kita, artinya adik kita, saudara perempuan kita, itu tidak menyebabkan batal wudhunya seseorang tadi. Istri juga membatalkan wudhu. Nah, kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia. Nah, 4 pembatal wudhu. Kalau nginjak tai ayam ada tidak dalam kitab batal wudhu? Tidak ada. Nginjak tai budak batal wudhu? Tidak ada. Jadi 4 inilah yang menyebabkan batal wudhunya seseorang tadi. 4 perkara. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan diri sendiri, baik kemaluan orang lain, itu membatalkan wudhu. Illa, kecuali menyentuh yaitu kemaluan hayawan apapun, kalau kita sentuh itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu tadi. Nah, kemudian membatal wudhu juga dari kubur zakat juga kita sentuh batal. Dunal khisyataini, bukan kantong zakat, selain kantong zakat. Kalau seseorang menyentuh kantong zakat, kalau ada kantong zakat, itu tidak menyebabkan batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Wa sya'ril anati, dan bulu anak, bulu kemaluan, baik laki-laki baik perempuan, disentuh itu bulunya tidak membatalkan wudhu. Loh, itu adalah salah satu kubul. Jadi yang bulan depan kita sentuh zakat itu batal wudhu. Dunal khisyataini wa sya'ril anati, kecuali bukan yaitu kantong zakat dan bulu kemaluan, itu tidak batal. Kemudian apalagi, yaitu halqatul duburi, di sekeliling dubur, itu juga membatalkan wudhu apabila disentuh. Multaqa manfadi, pertemunya
lubang tadi kita sentuh misalnya, itu membatalkan wudu. Itu